Yes. Oke, udah record ya. Ya nanti nanti hasil recordnya aku mungkin upload di YouTube deh. Jadi buat kayak semacam catatan gitu. Oke, balik lagi ke Revit ya. Jadi kalau baru ditanyain pertama, langsung pilih yang browse, terus US metric, pilih yang default metric aja gitu. Construction default metric. Terus kita open. Terus ini project, pilihnya bukan yang project template ya. Nah, nanti kita akan bahas itu apa project template, tapi for now kita pilih aja project. Oke. Nah, ini tampilan sambil nunggu. Programnya lumayan berat, David. Nah, jadi dia begitu nongol nanti langsung keluarnya ini nih. Di tengah sini nanti kita bikin bendanya. Terus nanti di sini ada dol-dol ini semuanya ini mengacu pada tampak. Jadi ini tampak dari north, berarti dari sini, ini dari south, dari sini tampak depan, belakang, kanan, kiri. Tapi mereka pakainya mata angin ya. Ini misalnya ini west, east, ini north, ini south. Kurang lebih begitu. Nah, beda sama AutoCAD. Kalau AutoCAD kosong, nggak ada apa-apanya. Ya, dan kita gambarnya nanti pakai ini. Nah, kalau Revit, nanti gambarnya juga pakai ini, yang di atas ini. Cuman barang-barangnya itu, kalau di AutoCAD itu, kita bandingin deh. Bisa nggak ya? Bagi dua. Set. Nah, nah, kalau di AutoCAD barangnya barang-barang dua dimensi, lihat ya, line, polyline, circle, arc. Kalau di sini udah barang-barangnya tuh barang-barang tiga dimensi, wall, door, dan lain-lain. Jadi nggak kelihatan nih. Ini saya gini aja deh. Nah, ini ada wall, door, kolom, roof, ceiling. Nanti kita belajar pakai ini. Nah, ini ada shortcutnya juga dan dia shortcutnya kasih tahu di awal tuh. Kalau wall itu WA, kalau ini door DR, ini window WN, kolom CL, gitu-gitu. Ini roof nanti ya, tapi kalau buat Revit ini nggak terlalu dituntut pakai shortcut sih, kecuali shortcut untuk melihat bendanya secara 3D. Nah, kalau di AutoCAD ini biasanya umumnya orang sangat pakai shortcutnya seperti itu. Oke, nah ini contoh aja shortcut yang paling sering dipakai di AutoCAD itu rectangle ya. Ini shortcutnya ketik REC. Nah, terus dia udah ngasih tahu tuh. Terus habis itu enter atau space. Jadi space sama enter sama. Nah, terus pilih klik misalnya titik sembarang di situ. Nah, terus titik keduanya kita pilih misalnya mau bikin kolom itunya 15 kali 15 apa besarnya. Jadi kalau secara biasanya kalau di kampus satuannya pakainya apa? Meter, sentimeter, milimeter atau berapa? Gak ada jawaban. Ya udah ngomong sendiri. Mili, milimeter kayaknya tuh. Milimeter ya. Oke, aku di kerjaan juga pakainya milimeter. Jadi kalau misalnya mau bikin kolom ya udah 150. Ini specify, jangan lupa pencet dulu Add, Shift 2. Shift 2 itu tugasnya membuat titik pertama menjadi 0,00. Jadi Shift Add itu terus 150, ini adalah X-nya. X itu berarti yang ini X, terus habis itu Y, yang ini. 150, koma, 150. Enter. Nah, jadilah dia seperti itu. Nah, ini kalau nggak kelihatan gini, bendanya kegedean, Z enter, A enter, atau Z plus A plus. Nah, gede banget. Oke. Nah, ini kalau mau ngecek dimensionnya di sini nih. Dari sini ke sini. Aduh, scroll. Aduh, ini aku mouse-nya
agak asik nih. Sorry ya, mouse-nya berontak. Ya, oke, my bad. Ganti mouse dulu deh nanti. Ya, for next. Tapi ini kalau di Zoom, ini tulisannya 150. Nah, bisa nggak ya? Z, set, kotakin. Set, nah tuh, 150. Oke. Nah, kalau di Revit, kita di awal tentuin dulu mau ukurannya pakai apa. Nah, caranya kita ketik unit UN. Jadi shortcutnya UN. UN. Nah, ini dia di awal juga nawarin nih. Pakainya apa? Milimeter, terus 0 decimal place, ya udah terus di oke. Oke. Nah, terus karena di sini dia basicnya langsung bikin barang, ya udah. Misalnya kita wall, terus habis itu dari sini kita tarik, ya misalnya berapa panjangnya. Kalau 13 meter ya berarti 13.000. Bisa diketik, bisa juga itu udah nunjukin 13.000, kita klik ya. Nah, ini misalnya saya coba ketik ya 10.000, terus enter. Nah, itu dia bikin tuh 10.000. Terus nanti misalnya ke bawah mau 6.000, waduh ini mouse-nya nggak enak. 9.000 ya kurang lebih gitu deh. Terus dia kalau udah mau balik, nah itu dia ada snap-nya ke atas. Sini naik ke atas. Kurang lebih begitu. Escape. Waduh. Bentar, saya ganti mouse dulu ya. Mouse yang tadi gimana? Bentar, mouse-nya lagi dicariin. Your meeting will end in 10 minutes. Saya sambil cari mouse, nanti saya kasih link. Oh udah ketemu. Bentar. Ini kalau sambil nonton share screen gini, bisa sambil nyobain nggak di PC masing-masing? Atau di laptop masing-masing? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ada. Nah, oke. Sip. 8 menit. Ya. Nah, terus kalau di AutoCAD itu, nih, kita bahas satu benda yang sering dipakai lah ya. Misalnya kita bikin apa nih? Dinding. Kalau di AutoCAD misalnya ini mau bikin dinding ya, ini kolom seperti ini. Nah, terus misalnya saya copy nih kolomnya. Copy dari sini, terus pilih bendanya, terus enter atau space, klik dari sini ke sini, klik. Nah, terus habis itu escape. Nah, ini kita bisa bikin ini jadi dinding. Ini bisa kita stretch sih. Bisa kita stretch, misalnya kita mau bikin dinding sepanjang, let's say berapa nih? 5 meter. Berarti kita ketik sana 5.000. Nah, jadilah dia dinding sepanjang 5 meter. Seperti itu. Nah, ini kalau kita bicaranya di AutoCAD, mau bikin dinding yang ada itunya, apa namanya, ada aciannya, ini kita pakai perintah namanya offset, OF. Nah, offset ini kita tentuin berapa tebal aciannya. Misalnya tebal aciannya, kalau tembok 15 cm itu, let's say kita aciannya 2 cm ya, berarti kita ketik 20, kurang lebih gitu. Terus
eh 20 apa 15 ya? Ya 20 dulu aja deh. Terus enter. Nah, terus pilih bagian mana yang mau di copy ke dalam, di offset, klik sini, terus ke dalemin situ, klik. Nah, kurang lebih gitu. Nah, terus habis itu misalnya dalamnya mau dibikin ada arsirannya, itu perintahnya namanya hatch. Jadi H, enter. Nah, terus hatch itu dia ada dua cara untuk bikin. Ada pick point atau pilih select boundary object. Nah, kalau kalau bendanya seperti ini, kurva tertutup seperti ini, itu lebih enak kita select. Tapi kalau misalnya dia terdiri dari benda yang pecah-pecah, kita bisa pick point. Jadi pilih pulau di tengah-tengahnya itu. Nah, kurang lebih begitu. Terus kita klik. Nah, ini masih putih semua. Terus habis itu kita escape atau enter. Create dance pattern. Cancel. Ini biasanya sih nggak gini. Tapi ini saya cancel dulu deh. Kita pilih dulu aja hatch. Nah, ini pilihnya yang ini nih misalnya. Ini, terus select aja. Select, terus pilih yang dalam. Klik. Terus habis itu close hatch creation atau enter. Nah, ini kebikin tapi itu rapet banget. Nah, ini kita bisa atur kerapetannya. Ini di sini nih, hatch pattern scale. Jadi bisa kita atur, misalnya kita bikin jadi 100, 100, enter. Nah, jadilah dia dinding yang seperti biasa kita kenal. Atau mungkin mau gedein lagi boleh 200. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sementara kalau di Revit, cara bikin dindingnya ada aciannya, itu kita edit di bendanya. Ini bendanya udah 3D ya. Jadi kalau misalnya di 3D view ini, 3D view, tik, nah ini dia udah punya ininya, udah punya ketinggiannya. Nah, kalau di AutoCAD, itu benda ini masih 2D. Ini misalnya saya 3D view, ya dia masih bentuknya seperti itu. Ini kalau di Revit dia udah 3D. Tapi kan belum ada aciannya tuh. Nah, ini kalau kita mau lihat aciannya, itu pertama kita harus di ini, di detail levelnya harus define. Nah, kalau define dia nggak nongol, berarti emang belum ada. Nah, beberapa kasus itu ini ada dia, udah ada ininya apa, kayak semacam itunya, apa, hatch-nya. Ini misalnya aku ambil yang interior. Nah, itu udah ada hatch-nya tuh. Kelihatan nggak? Tuh. Nah, tapi kita bisa bikin sendiri. Nah, caranya kita klik bendanya. Ini kan sekarang namanya generic, kan jenisnya ada banyak nih wall. Nah, ini kita edit type aja, klik, terus tipenya kita edit. Nah, terus kita duplikat. Duplikat itu artinya kita bikin tipe baru. Misalnya saya bikin baru dinding setengah batak. Terus oke. Nah, terus strukturnya di sini kita bikin strukturnya itu dia terdiri lapisannya apa. Nah, di sini masih satu dan belum belum terdefine itunya apa, dan thickness-nya juga masih 200. Jadi ini bawaannya nih dindingnya tebelnya 200. Kan kita nggak ada kan dinding yang 200 tuh. Kalau di Indo ya ada mungkin dinding beton itu 200 itu bisa. Cuman kalau yang biasa kan 15 cm itu. Nah, ini kita bikin. Jadi misalnya saya insert dulu 2 kali. Nah, ini yang atas saya kasih nama misalnya, ini jangan structure tapi finish. Finish 1, terus ini finish 2. Jadi 1 sama 2, terus tengah-tengahnya ya udahlah structure nggak apa-apa. Nah, terus kita tentu ini yang atas misalnya, oh ini, nah terus kita tentuin dulu thickness-nya, sorry. Ini kan materialnya, material kita nanti aja deh belakangan. Jadi misalnya di sini tadi 20,
terus di sini 110, di sini 20. Jadi kan pas tuh 150 kan kalau dijumlah. Nah, yang atas ini misalnya kita bikin misalnya apa ya? White itu apa aja lah yang warna putih. Ya misalnya bisa finish white atau ya finish aja lah ya. Finish white. Ini atas bawahnya finish white. Nah, terus tengahnya kita bikin bata. Bata tuh kalau nggak salah udah ada sih masonry. Nah brick. Nah ini brick. Tuh udah ada kan cut patternnya sama foreground patternnya kayak gitu. Terus ini oke. Kalau udah kita oke. Terus di oke. Nah itu mau tuh kurang lebih kayak gitu. Nah ini mungkin tampilannya kan seperti ini nih garisnya. Nah garisnya ini akan berubah nanti ngikutin ini nih. Ngikutin skalanya. Jadi kalau skalanya kita kecilin 150, nah dia berubah. Kalau kita kecilin lagi jadi 120, dia berubah lagi. Jadi ngikutin skala gambarnya, si hatch-nya. Nah, hal itu nggak terjadi di AutoCAD. Kalau di AutoCAD, sekali diatur ya di skala berapapun dia akan seperti itu. Oke, nah ini udah less than 1 minute. Jadi bentar lagi kita akan putus. Nanti saya bikin link baru, kita bisa langsung connect ke yang link baru yang saya kasih ya. Ini biar putusnya enak, saya langsung stop share sama end meeting aja dulu ya. Nanti habis ini saya kasih linknya ke Wadwin. Oke, Oke kok. ya bentar ya, aku end dulu ya. Oke, thank you kok. Yuk, oke, aku record ya. Oke kok. Ya, jadi tadi yaitu endpoint, midpoint, center, kuadran, ya kayaknya sih cukup itu aja. Terus Tadi tadi, dulu. ya, cara ngopi. Tadi mau diulang lagi. Nah, itu kalau ngopi bisa titik awalnya kan kita ngambil terus tarik ke sana. Nah, kalau mau pakai penggaris lurus itu pencet F8. F8 itu di sini namanya ada namanya ortho somewhere around here. Ortho on. Coba. Aduh, aku ortho, ortho. Ada nggak? Ya anyway Nggak F8 ketemu aja sih. deh kalau nggak Ya lah, F8 aja lah. F8 itu bikin ada penggarisnya gitu loh. Nah, nanti terus sambil ditarik gitu, misalnya mau copy ke sana 5 meter gitu ya, ketik 5.000 terus habis itu enter atau space atau 2.000 atau Oke. berapa aja gitu. Nah, ketik aja berapa, Ya. nah, terus dia akan nongol di situ. Terus kita sebenarnya untuk mengukur jaraknya berapa tanpa bikin dimension, kalau dimension kan kadang angkanya keluarnya kecil tuh. Kita bisa pakai Oh DI, ya. DI terus enter atau space DI terus nanti pilih klik titik pertama. Nah, ya DI space terus pilih titik pertama di situ, titik kedua di mana, nanti dia akan keluar di sini. Distance-nya itu berapa? Oh, ya. Kan Di sini. keluar 4850 karena ambilnya Tapi nggak bisa langsung ada ukurannya dari nempel. dalam. Kenapa? Ukurannya itu dimensi. Coba. Dari DI nggak bisa langsung kayak dimension gitu ya, langsung ada ukurannya. Nggak bisa, nggak bisa. Dimension, dimension, DI, DI. Oke. It's a different gitu. Ya, oke. Sama ini mau delete gimana ya kok caranya kok? Pilih bendanya terus pencet del. Pilih pakai apa? Pilih Misalnya. aja bendanya yang mana yang mau di delete. Misalnya pilih pilih benda, klik. Nah, ya ya, itu boleh. Dipilih itu boleh, di blok boleh. Nah, terus habis itu pencet del. Oke. Ya. Oke, udah. Thank you kok. Boleh. Oke. Gantian share screen lagi. Ya, berarti tadi kita udah untuk AutoCAD secara nggak langsung, sorry, ini aku share screen ya. Cara namanya gimana? Gimana? Oh, aku lihat screennya Faza deh, biar biar enak.
sekalian lihat screen. Guys. Ya, coba share screen sekalian. Coba Viro. Bisa share screen? Ini aku di mana sih? Oh. Oke, looking good. Oke, di sini Kalau untuk nama yang tadi materialnya gimana? Hatch. material itu hedge. Terus Oh, Atau ya ya somewhere di dipencet. sini. Ya, hedge. Oke. Jadi dulu Nah, ini. ya ini bisa pick point. Nah, pilih dulu mau yang mana. Tipenya ini ini ada bisa. banyak ya, nanti ya. Ini Banyak. bisa Kamu di mari bawah, kita jatuh. atas bawahin. Ada banyak tuh pilihannya. Dari sini. Ya. Tapi kalau dalam bentuk nah ini AutoCAD ini program yang heads-nya paling kaya. Jadi Revit aja itu heads-nya nggak sebanyak AutoCAD. Nah ini AutoCAD ini sampai sekarang masih dipercaya buat bikin gambar-gambar kerja yang indah. Oh bisa digituin ternyata. Ya biasanya sih itu. Terus nanti ini skalanya diatur aja. Misalnya, ya mau digituin boleh, mau langsung diketik boleh. Yes, seperti Oke, itu. Hatch beres ya, sip. Thank you, beres. Kak. Ya sama-sama. Oke, Eliezer, Fajar, ada yang mau ditanyakan mungkin, mumpung lagi musim share screen. Enggak. Lanjutkan, Aman. lanjut aja. Fajar, Aman, insya Allah. Fajar aman juga. Aman kok, aman, aman. Aman, aman. Oke, oke. Saya share screen lagi ya. Ya, Nah, oke. Nah, berikutnya ya, kalau misalnya di AutoCAD mau bikin apa namanya pintu ya kita bikin pintunya. Jadi misalnya dari sini saya copy nih. Ini kan tadi kan 15. 15 berarti kan kalau kusen pintu 5 cm kan berarti saya stretch ke sana berapa berarti? 10 kan? 100 itu ya. 100. Enter. Nah, itu. Aduh. Nah, ini yang terjadi kalau ortonya nggak nyala. Di stretch ininya miring. Jadi penting untuk nyalain orto. Ini Ctrl Z. Lagi geser ke sini. Nah, ini F8-nya nyalain. Atau kalau enggak ya pastiin ini anunya nyala lah. Apa yang kayak semacam menggarisnya itu nyala. Jadi 100. Nah, gitu. Terus ini saya copy, puset apa daun pintunya ke atas. Escape. Itu misalnya berapa? 90 cm, berarti udah punya 150, tarik ke atas, tambahin 150, biar jadi 900, misal bukaannya berarti nambah 750. 750. Enter. Nah, terus ini dari sini saya mau copy, escape dulu ya. Dari sini copy untuk yang ke sebelah sana. 90 cm, 900, bukaannya 900, berarti kurang lebih kalau mau openingnya 900, berarti saya ngopinya nggak bisa 900, harus 900 ditambah 50. 950. Enter. Nah, barangnya harusnya udah nongol gitu. Escape. Nah, ini kita cek DI dari sini sampai sini. Berapakah? 900 ya, bener ya. Nah, terus habis itu kita bikin ini arc. Arc atau A, klik pertama sini, klik titik kedua sini, klik titik ketiga sini. Nah,
jadilah pintu. Untuk bikin jendela kurang lebih mirip. Ini saya copy ke sana. Misal saya bikin berapa ya, 1500. Nah, terus habis itu saya bikin ininya, apa namanya, pakai line atau L, bikin ininya, apa namanya, garis-garisnya ini. Nah, ini line, oh ya, selain rectangle ada line ya, L, buat ini, ngeklik ini. Ini juga L lagi mungkin, begini, ini L, begini. Oke, nah seperti itu kurang lebih. Nah, terus kalau dindingnya mau di copy ke sana, C, O. Nah, ini kita copy ke situ. Klik. Nah, terus ini bisa kita stretch. S, pilih ini, enter, terus ambil titik sini, klik. Kita bawa ke sini. Nah, kurang lebih gitu. Ini copy lagi. Seperti itu. Oke. Nah, ini ya AutoCAD ya. Kita bikin 2D. Seperti itu. Ada, ya tentu aja ini akan lebih bagus kalau didetilin ya. Atau sudah ada stoknya. Misalnya dapat library, AutoCAD dari mana, itu bisa dipakai. Tapi basicnya seperti ini kurang lebih. Ya. Terus, nah, ini kok nggak enak banget. Yep, naik. Nah, ke atas. Oke. Nah, terus kalau mau mempermudah, ini bisa di grup. Ya, jadi segini bisa di grup. G, grup. Tuh, jadi milihnya sekaligus tuh. Bisa di copy ke sana. Ya, bisa di grup. Selain grup, kalau grup ini kan, misal saya buka, itu agak repot. Jadi grup ini barangnya ada, tapi jarang dipakai. Yang orang AutoCAD biasanya sering pakai adalah, ini saya Ctrl Z aja ya, jadi saya nggak grup. Yang biasanya orang sering pakai di AutoCAD tuh bikin blok. Jadi B, ini blok. Jadi kasih nama misalnya pintu. Oke. Ya, select object. Nah, ini misalnya pintunya gini. Terus ini saya enter. Pintu barangnya ini oke. Nah, ini dia akan ke kelompok juga. Tapi ini beda sama grup ya. Bedanya apa? Kalau blok ini, misalnya kita udah bikin barangnya seperti ini. Terus kita tiba-tiba kepikiran, oh saya mau detilin lagi nih bloknya, pintunya. Ini saya bisa double klik, saya masuk ke dalam bloknya situ. Terus misalnya saya tambahin ini nih, ada kupingan di sini misalnya. Jadi bikin rectangle, misalnya REC. Saya bikin rectangle dari sini ke sini. Nah, tapi rectangle-nya ini buat saya copy ke sini. Saya move. Oh ya, perintah baru ya, move M. Move dari sini misal ke sini. Nah, terus ini saya copy CO. Dari sini saya copy ke sini. Nah, ini begitu selesai close block editor, save changes to pintu, pintu yang di sebelah juga berubah. Seperti itu. Jadi pola kerjanya tuh bisa kita bikin dulu barangnya, taruh dulu. Demikian juga dengan jendela ini ya. Misalnya, ini saya bikin blok, jendela. Nanti mungkin bisa dinamain jendela 1, jendela 2, jendela 1 meter, jendela 2 meter, yang kusennya lain-lain. Nah, oke. Select object. Nah, pilih ini barangnya. Terus ini enter. Oke. Nah, ini saya copy misalnya. C, O. Copy ke sini. Oke. Nah, terus habis itu saya mau detilin lagi nih jendelanya. Double klik. Oke. Nah, misalnya di sini kan kacanya masih 1 garis. Misalnya saya bikin kacanya 2 baris pakai perintah offset yang tadi.
Nah, offsetnya saya kasih ketebalan OF. Nah, misalnya ketebalannya nggak 20, tapi misalnya 5 deh. Karena saya mau offset 2 kali, ke atas sama ke atas sama ke bawah. Jadi saya pikir tebal kacanya 1 cm itu pun udah ketebalan nih sebenarnya. Terus, nah misalnya ini saya klik offset ke atas, klik offset ke bawah. Nah terus ini escape, yang tengahnya saya hapus. Jadi kesannya ini kayak kaca itu. Nah terus ini close block editor, save changes to jendela, yang sebelah sini juga berubah. Seperti itu. Ya, tapi sekali lagi saya ingetin, ini barangnya 2 dimensi. Nah, ini Revit sekarang. Nah, kalau Revit bikin door pertama, ini tadi udah jadi basic wall, ini setengah bata. Nah, terus kita bikin door-nya udah ada bawaannya. DR, nah ini nggak usah saya save. Nah, cuman door-nya Revit itu kelemahannya ini nih, dia nggak ada kusennya. Jadi kusennya nanti mesti bikin sendiri. Kalau di 3D, nongol dia, ada kusennya. Tapi somehow di sininya dia nggak nongol. Nah, ini kalau mau diubah-ubah arahnya, di Revit, itu kita klik, terus kita pencet spacebar beberapa kali. Ya, nah ini tadi di AutoCAD belum dibahas. Kalau di AutoCAD mau rubah-rubah arahnya, kita pakai perintah yang namanya mirror. Jadi misalnya ini saya mau rubah arahnya dari sini bukanya ke arah sana, MI. Mirror, pilih bendanya. Nah, terus enter. Nah, ini kita diminta untuk menggambar garis cerminnya. Misalnya saya mau buka arahnya ke arah sana, berarti saya cerminnya dari sini, terus ke arah sana. Nah, pas sudah selesai, ditanyain, benda aslinya mau dihapus nggak? Nah, kalau saya jawab yes, Y, enter, nah dia akan ke mirror seperti itu. Ya, kalau misalnya mau dirubah keluar, MI, pilih bendanya lagi, space, misalnya cerminnya dari sini ke sini, erase, yes, seperti itu. Oke, kalau di Revit, pilih bendanya, spacebar, ya muter-muter sendiri. Oke ya. Nah, terus kalau mau ngatur urutan ukurannya di Revit gimana? Ini kalau saya distance, biasanya angkanya keriting. Tuh, 915. Karena benda-benda di Revit ini, walaupun satuannya udah pakai metrik, itu biasanya tuh ini adalah benda yang tadinya satuannya itu imperial, yang dibikin metrik. Jadi 51 ini biasanya 2 inci. Jadi kan 2,57 gitu loh. 915 ini biasanya berapa inci, berapa feet. Nah, caranya kalau kita mau atur, ini kita masuk ke bendanya. Tuh, ukurannya tuh aneh loh. 915, 2134. Nggak enak banget. Kita edit type. Nah, tadi kita bikin tipe baru. Duplicate. Pintu. Misal ukuran pintu biasa berapa ya? 90 kali 210. Misal seperti itu. Terus oke. Nah, di sininya kita atur nih. Yang width-nya tadi kita bikin 900 karena ini ya, apa namanya? Kok nggak enak. 900. Nah, terus ininya 2100. Buat 1 D 2100. Seperti itu. Nah, tadi panelnya itu kan 51. Kita ganti aja misalnya 4 cm atau 50. 50. Oke, angkanya udah cakep semua, terus kita okein. Nah, ini 50, ininya 900. Kurang lebih seperti itu. Copy CO dari sini misal berapa
itu udah ada angkanya di atas 1340, misal mau berhenti di 1300, ya tinggal diklik. Tapi kalau misalnya mau pakai angka juga bisa, klik ke sana, ketik 1005, 1000, misalnya 1600, enter, itu juga bisa. Jadi ada dua cara. Nah, ini satu dirubah karena dia di tipe yang sama, dia akan berubah gitu. Jadi misalnya ini saya cek di 3D-nya ya. Nah, ini nih ada kupingannya ini, kalau diukur di topnya, kupingannya ini nih ada namanya, tapi dia sayangnya dia nggak nongol dia. Nah, itu kalau nggak salah yang ini nih, trim width. Ini angkanya kan di sini 76. Kita coba ganti ya, 50. Nanti kita perhatiin tuh. Barangnya di situ, terus kita oke. Tuh, dia kosennya mengecil jadi 50. Nah, terus gimana caranya biar kosennya ini bisa kelihatan? Nah, caranya kita harus edit di family-nya. Ini nanti secara mendalam saya akan bahas ini, tapi mungkin di pertemuan yang lain. Jadi di sini saya bahas overview aja bahwa di sini kalau bendanya nggak sesuai sama yang kita harapkan, itu kita masih bisa oprek-oprek lagi, gitu. Nah, caranya kita edit family-nya. Ini saya masuk di level 1 atau 3D view sama aja, edit family. Nah, terus di edit family ini view 1, nah saya kasih lihat tuh si pintunya bentuknya kayak gitu. Agak lain sama pintunya orang Indo. Nggak sama bentuknya gitu. Nah, ini saya sekarang mau bikin pintu yang mau bikin kusen yang sifatnya kalau di AutoCAD seperti yang ini nih, yang kelihatan kayak ini, ya. Nah, di sini ada yang udah pernah belajar SketchUp belum? Ada Udah, apa ya? coba-coba aku Oh, cari dulu. udah tahu ya SketchUp ya. Nah, kalau di SketchUp itu ada yang namanya Follow Me. Di sini namanya Sweep. Oke, jadi intinya kita bikin 3D, tapi 3D-nya itu tuh lihat. Jadi kita ada jalurnya sama ada profilnya. Nah, nanti kita bikin profilnya itu ngikutin jalurnya. Nah, ini cara penggunaannya kurang lebih seperti ini. Saya ambil solid sweep misalnya. Pertama saya pick path-nya dulu. Saya pilih ini nih, jalur apa nih namanya? Pick path, terus saya pick 3D edges. Ini saya pilih 1, 2, terus 3. Seperti itu. Oke. Terus oke. Nah, terus habis itu saya ini profile, edit profile. Saya sekarang mau pilih profilnya. Nah, saya gambar profilnya, saya gambar di mana? Coba di top. So, saya gambar di mana ya? Sini deh. Nah, langsung kotak bisa nih, gambar langsung kotak. Karena saya hapus dulu, klik. Langsung kotak dari sini ke sini. Klik. Nanti kalau perhatiin angkanya masih 76 ya. Nanti ada caranya biar dia connect. Caranya ini digembokin satu-satu nih. Gembok, 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 gembok. Jadi dia akan ngikutin si 76 itu. Terus di OK. Ya, terus di OK lagi. Nah, seperti itu. Nah, ini udah jadi. Saya sekarang load into project. Override existing. Cara nongol dia di situ. Ya, tapi ya nongolnya masih ada bentuknya gitu-gitu juga. Tapi setidaknya sudah lebih mending. Seperti itu. Oke. Nah, kalau untuk jendela, di sini udah langsung. Jadi misalnya jendela Windows. Nah, ini misalnya apa? Fix. Ini klik. Ya, bentuknya udah kurang lebih normal lah. Mendekati jendela pada umumnya. Jadi
nggak perlu diedit lagi family-nya kalau jendela. Nah, paling yang perlu diedit adalah ukurannya. Ya, ini kita bisa, udah ada stok ukurannya, jadi nanti tinggal dipilih mana yang sesuai. Tapi kalau ukurannya yang kita mau nggak ada, ya kita selalu bisa edit type. Ya, kita edit type. Misal kita mau duplicate ukuran yang nggak ada di dia, ukuran yang bulat, misalnya 90 kali 120. Nah, itu kita bikin 1200, ininya 900. Default seal height-nya kalau mau diisi boleh, enggak juga nggak apa-apa. Seal height itu, oh ya, ini ada previewnya ya. Yang dimaksud seal height itu adalah ketinggian si jendela itu dari lantai. Ini kalau dilihatin, oh nggak nongol. Itu dia nongol dari situ. Ya, misalnya kita bikin 900 juga, atau 800 misal. Terus inset itu jadi dia masuk ke dalamnya berapa. Ini nanti saya bahas di anu aja. Ini saya oke dulu. Nah, ini saya bahas di sini nih. Level 1, biar kelihatan ya. Jadi ini edit type, inset. Inset itu dia masuknya ke dalam berapa. Coba kita lihat ya, kalau ini saya kecilin atau gedein lah. Misal jadi 40. Terus oke. Nah, ini dia jadi lebih masuk lagi ke tengah. Jadi ini bisa diatur-atur. Ya, inset itu yang ini nih. Dari sini sampai ke sini. Tab nih kalau di it's running out of time. Emang udah habis ya? Ya intinya begitulah. Dari sini ke sini kalau nggak salah. Nah ya 40. Hitungnya dari situ. Jadi kalau di Revit kalau mau ngukur barang itu misalnya saya DI ya, distance dari sini sampai sini misalnya nggak dapat nih bendanya. Tuh, kan dapatnya kan yang tengah terus tuh. Mau ke sini saya pencet tab sampai dapat. Nah, misalnya segitu. Dari sini sampai situ tab. Kurang lebih begitu di Revit. Kalau di AutoCAD ngukur distance biasanya langsung dapat DI dari sini endpoint ketemu endpoint. Nah, itu langsung dapat. Oke. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan mengenai AutoCAD atau mengenai Revit tentang cara bikin. Jadi kita hari ini udah belajar cara bikin dinding, jendela, sama pintu. Nah, ini elemen yang basic dalam arsitektur. Oh ya, kolom juga udah bikin. Kalau di Revit kolomnya bikinnya di sini nih. Jadi masuknya ke structure. Structure, column. Nah, terus habis itu kita pilih nih. Kalau bawaannya dia pertama, itu kita dikasihnya kolom yang ini, kolom apa? Kolom yang baja. Jadi dikasihnya kolom baja tuh. Nah, kalau kita nggak mau kolom baja, maunya kolom konkret, kan tadi di stoknya nggak ada nih, habis nih. Kita harus load family. Nah, family itu adalah nanti benda-benda yang menyusun project ini kalau di Revit. Nah, ini saya contohin aja load family. Masuk ke US Matrix. Terus nanti kita cari yang namanya structural column, konkret. Nah, pilih aja salah satu nanti yang kotak. Konkret, rectangular column, biasa ya. Ada yang round, ada yang gitu deh, square. Ya, kita pilih yang standar aja, rectangular, open. Nah, ini kebentuk deh kolomnya. Tuh dikasih stoknya. Ada ukuran segitu. Kalau kita nggak mau pakai yang di situ, ya kita bisa edit type. Duplicate, bikin 150 kali 150. Oke. 150 kali 150. Oke.
Nah, ini terus nanti bisa ditaruh aja. Nah, yang penting waktu naruh ininya nih, ininya jangan depth, tapi ininya selalu height. Nah, ini kalau ditaruh height dia nongol. Tapi kalau bawaannya pertama saya nggak tahu kenapa depth. Tapi kalau dikasih depth itu suka nggak nongol nih. Ini saya klik, tuh barangnya hilang. Dia ngomong, elemennya kagak kelihatan, tapi elemennya sebenarnya ada. Nah, ini kalau di 3D view dia nongol ya. Tuh, tuh si kolomnya nongol tapi di bawah. Nah, ini yang tadi kita. Ya, ini yang ini. Nah, ini kolom itu otomatis dia langsung ngejar tuh dari level 1 ke level 2. Ini kalau di front kelihatan dari level 1 ke level 2. Nah, kenapa kok dindingnya enggak? Karena dindingnya unconnected. Jadi dindingnya ini harus diganti nih supaya dia jangan unconnected tapi langsung ke level 2. Nah, gitu. Nah, kalau sudah di-connect semua ke level 2, jadi misalnya ini dari front ya, ini unconnected semua, saya ganti connect ke level 2. Enaknya adalah pada saat level 2-nya kita ganti, misalnya 3500, dia ngikut semua yang udah di-connect situ. Jadi ini mempermudah kita dalam bekerja. Nah, ini yang ini saya hapus saja ya. Ini saya delete. Oke. Ini level 1. Oke, ini kolom. Terus nah, terus kalau pingin ininya, ini kan kolom sama ini kayak overlap gini kan, kayak nyatu tapi nggak nyatu. Itu bisa juga nanti di join, JO, atau di sini nih, edit mana ya editnya? Annotate, manage, modify, sorry. Di modify ini ada yang namanya join, JO, ya, join. Dari sini di join sama ini. Nah, jadi dia kayak lebih gitu. Ini buat bandingan yang nggak di join ya. Kita move mendekati. Jadi kelihatan bedanya. Yang ini nggak di join, yang ini yang di join. Ya bebas sih sebenarnya mau di join apa nggak di join juga nggak apa-apa. Tapi kurang lebih kayak gitu tuh. Kalau di join dia akan ngurangin gitu. Kalau nggak ya dia kayak ngedouble gitu aja. Oke. Jadi for hari ini kita belajarnya udah elemen arsitektural, kolom, pintu, jendela, dinding untuk Revit dan untuk AutoCAD. Ada yang mau ditanyain sampai sini kira-kira? Mau nanya kok. Ya, gimana? Mungkin aku share screen ya biar lebih enak Boleh. Ya, nanyanya. stop share dulu. Oke. Ya, tinggal 3 menit ya tapi ya. Ya, cepet Kelihatan om. ya. Ini Oke, kan sudah. eh, di sini kan berarti kan tandanya ada acian ya, Bang? Mas Iya, aku kelihatan ya. iya. Nah, kalau mau ada Tapi aciannya, ya, itu ya, ya, aciannya kan mau sampai sini nih. Mau sampai ya, ujung sini ya, mau sampai ujung sini. Nah, ini betul. bisa blok ininya, kamu coret. Jadi ya itu klik gitu. Nah, terus kamu tarik nih dari sini ke sini. Tarik, Oh, tinggal tarik aja ya. ya tarik aja. Tapi ini midpoint-nya dipasang ya. Midpoint-nya kayaknya mati itu. Oke lagi. Jadi, Snap midpoint-nya nggak nyala kayaknya. Ya oh midpoint-nya ya, nyala. oke. Oh gitu aja ya kok. Ya, tinggal digituin aja. Yang sana juga sama, begituin aja. Kemarin kenapa? Oke, Nanya aja. Udah, aman, kayaknya gitu aja sih kok. itu aja. Oke. Oke. Oh iya, kalau misalnya untuk jarak tuh, kan kita ngisi tadi kayak 3 meter, 2 Ah, meter itu tuh as ke as ya. bebas, kamu ukurannya bebas mau kemana. Tapi yang pasti setiap pengukuran itu ada konsekuensinya.
bisa as ke as, bisa mana ke mana. Jadi kan kalau ujung ke kita ujung. bicara jarak itu dari mana ke mana, ada yang ngomongnya as ke as, ada yang dari tepi ke as, ada yang dari tepi ke tepi. Nah, tapi itu jadi intinya kalau kita mau ke as ya kita pas pindah kolom itu kita ketik sesuai. Tapi kalau misalnya mau dari tepi ke as, berarti kamu harus matematikanya ngitung. Oh, berarti aku ngopinya angkanya sekian gitu. Oke. Oh, berarti kalau misalnya mau kas-kas, kopinya dari tengah aja ya, Bang? Dari tengah, terus Paling habis ke- itu ke sana langsung ketik berapa. Tapi kalau Oh iya, iya. misalnya tadi waktu bikin kusen, kan kalau aku kopinya, oh lebar kusen 90, aku kan ngopinya nggak bisa 90. Karena nanti Iya, iya, sembilan iya. puluhnya akan dapat as ke as. Padahal aku maunya kan 90 itu adalah openingnya. Berarti aku harus Oh iya. ketiknya berapa kan. Nah itu kalau di AutoCAD itu kita mesti matematikanya agak kuat juga. Jadi setiap ngopi itu sambil mikir, ini aku ngopinya berapa ya, gitu. Oke. Hmm. Aku mau nanya, kok ini dimension aku nggak nongol ya angkanya ya? Biasanya nongol tapi Kecil. kecil banget. Itu perlu disetting. Nongol Oh tapi iya nih, kecil di sini banget. nih Iya, kayaknya. nongol tapi kecil banget in the middle. Itu Iya, perlu iya. disetting. Nah, itu juga biasanya kan nggak 3 desimal gitu. Biasanya Oke deh. kalau udah milimeter dia nggak ada desimalnya. Tapi bisa diatur itu. Bisa di kontrol 1 atau kontrol 2 nanti keluar ya. Keluar ininya. Keluar Windows-nya. Gitu. Oke deh. Oke. Terus. Oke. Ya ini udah less than 1 minute. Untuk sesi ini mau sampai sini atau mau tambah satu sesi lagi kira-kira? Oke, dari yang tadi kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin ada yang kepotong atau kurang jelas? Silakan share screen kalau ada yang mau ditanyakan. Atau nggak ada? Aman. Kita lanjut lagi. Dari AutoCAD aman sih kok. AutoCAD aman. Eliezer, mungkin Rapid ada yang mau ditanyakan. Fajar, AutoCAD udah dicoba-coba. Soalnya kadang kalau nggak dicoba, nggak ketemu masalahnya. Oh, aman sih kok. Aman, aman. Fajar aman. Man. Aman, oke. Sip. Yaudah, kalau gitu saya share screen lagi ya. Oke. Nah, ini tadi sampai rapid dikit. Oke. Wall, door, window, kolom udah. Oke, sekarang kalau di AutoCAD kita mau bikin apa nih misalnya? Harusnya sih di sini saya mulai roof ya. Roof. Nah, kalau di Revit kita bikin roof, ya kita tinggal dilihat dari atas atau dari level 2 gitu. Terus kita bikin roofnya. Nah, bikin roof, ya ini tipenya apa aja nanti bisa digonta-ganti. Nah, terus misalnya ini saya mau bikin roofnya bentuknya gitu. Ini peak line. Peak line. Nah, peak line ini kan roof kan ada offsetnya tuh dari dinding. Ini bisa diisi. Misalnya offsetnya 1 meter, 1000. Nah, ini kita bisa isi kayak gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus oke. Nah, ini jadilah dia atap. Coba cek 3D-nya. Nah, jadilah dia atap seperti itu. Nah, ini kan atapnya masih datar. Kalau atapnya mau dibikin miring, ya kita edit footprint lagi. Misalnya mau dibikin miringnya satu arah, yaitu kita bisa misal dari sini saya kasih miring, define slope, terus dia jadilah seperti itu. Nah, ini kalau nggak ketemu,
barangnya, si dindingnya nggak ketemu sama dia. Ini dindingnya itu, ini bisa saya tap ya, untuk milik semua sekaligus. Terus habis itu ada namanya nih, attach top base. Saya klik, terus ke atasin. Nah, dia akan nempel sama dindingnya, kurang lebih kayak gitu. Oke. Nah, kemiringannya bisa diatur. Ini kan sekarang 30 derajat. Misalnya mau 10 gitu ya boleh. Bisa dia ngatur gitu. Oke. Nah, terus kalau misalnya miringnya mau nggak satu arah, misalnya mau dua arah, tetap pelana. Kan tadi miringnya baru satu di sini, define slope. Nah, ini bisa define slope-nya bisa di sini satu lagi. Bisa klik di sini, bisa diklik di sini ya, sama aja. Terusnya aku oke. Jadilah dia atap, apa nih namanya, kuda-kuda pelana. Misalnya mau dibanyakin, edit type, edit footprint lagi, ya ini bisa, misalnya kalau semuanya mau di define slope gimana? Ya dia nanti akan menjadi atap perisai. Nah, misalnya gitu. Ya. Nah, terus nih kurang satu. Yang ini juga mesti di define. Seperti itu. Nah, kalau ini mungkin terasa kurang tinggi, ya ditambahin misal 30 derajat gitu. Oke, jadi itu cara bikin roof di Revit. Nah, terus kalau bikin roof di AutoCAD, ya ini pertama kita mesti tentuin dulu denahnya seperti apa. Misalnya tadi ini aku bikin denahnya pakai line aja ya. Misalnya dari sini nanti ke situ, sono, sana, sana, ya misal sampai situlah. Oke. Nah, misal seperti itu. Nah, dari misalnya ini adalah apa namanya garisnya, garis denahnya, ya mulailah kita bikin offset, offset O, F. Nah, terus offsetnya 1 meter, berarti ya 1000. Dari sini ke situ, itu ke situ, itu ke situ, situ ke sana, sana ke sana. Oke. Nah, ini, nah, tambahin, sorry, ini harusnya agak-agak, nah, dibikin, tadi kan agak miring tuh. Ini aku tarik ke atas sampai dapat itu tuh, namanya perpendicular ya. Jadi terus di offset lagi. O, F, O, 1 overkill, O, F, 1000. Dia nyimpen yang terakhirnya dari sini ke situ. Nah, terus ini semua mau kita sambungin. Nah, kalau di AutoCAD kita mau nyambungin perintahnya namanya fillet, F, fillet, terus tik dari sini ke sini, tik tuh, F lagi dari sini ketemu ini, F lagi ini ketemu ini, F lagi ini ketemu ini, terus ini F lagi ini ketemu ini, F ini ketemu ini. Mana lagi? Iya. Nah, kalau AutoCAD kan dia 2D. Jadi kita bikin rencana atapnya itu biasanya di tempat yang berbeda, yang nggak ada denahnya. Jadi ini kita copy nih. Ini. Dari atap ini kita copy. CO. Nah, ke sana. Nah, terus ya kita kira-kira pakai line. Nah, ini F8-nya jangan dinyalain, tapi kita nyalain yang namanya
ini apa? Oh, track. Jadi 45 derajat. Mana ya? Somewhere here. Nah, polar tracking. Polar trackingnya kita nyalain. Nah, ini jangan 90, tapi kita kasih 45. Tujuannya supaya kita bisa, nah dia di 45 dia stop tuh. Gitu. Terus line lagi L, 45 stop. L lagi, 45 dia stop. L, 45 dia stop. L, 45 stop. Terus mana lagi? L, 45 stop. Ini gitu dulu. Terus fillet. Ini ketemu ini. Terus fillet lagi. Ini ketemu ini. Nah, terus ini line. Dari sini ke sono. Nah, terus ini line lagi. Dari sini ketemu ini. Oh, ini ketemunya pas ya. Kalau nggak pas, dibablasin aja terus di fillet. Ini ketemu ini. Nah, terus kalau ini ketemu ini nggak ya? Ini extend. Bisa juga AX. Pilih pagernya dulu. Terus pilih yang mau dipanjangin ke situ. Nggak bisa di F. Ini gini kali ya. Agak aneh. Oh, nggak ding. Emang benar-benar. Ini ke sini. Terus habis itu ini ke sini. Kayaknya gitu kali ya. Nah, begitulah kalau bikin di AutoCAD rencana atap. Oke. Nah, ini di Revit. Kurang lebih seperti itu. Nah, berikutnya tadi kita udah bahas pintu, jendela, roof, ceiling sama floor itu sebenarnya cara bikinnya sama kayak roof. Cuman bedanya dia nggak dikasih kemiringan aja. Nah, terus kalau komponen, place a komponen, ini ada benda-benda yang kita bisa pakai untuk ngisi ke dalam situ. Nah, ini benda-bendanya ada macam-macam. Ada trailer, ada apa. Yang nggak bisa, yang nggak ada di sini, kita bisa load. Ya, misalnya, ini tadi kan kita load barusan kan, apa nih, struktural ya, structural column. Kita juga bisa load tuh komponen. Komponen tuh macam-macam. Jadi misalnya bisa furniture, bisa bed, ada seating, storage gitu. Nah, ini nanti kita bisa masukin barangnya. Kurang lebih begitu. Nah, di AutoCAD itu ada juga semacam itu. Pencet Ctrl 1 atau kalau enggak Ctrl 2 deh. Oh, Ctrl 2 berarti. Nah, jadi ada library-nya juga. Design Center ya namanya. Nah, ini aku taruh sini nih. It's nah, gitu. Yang ini taruh di atas saja. Nah, oke. Design Center. Nah, ini ada sampel. Coba kita lihat. Ada, ini coba sini ya, Design Center. Nah, ini ada house nih, house designer, blocks. Ini ada juga. Tetap, masukin. Dulu, tetapnya ukurannya nggak sesuai. Terus ada juga nih beberapa kayak door yang bifold gitu-gitu. Nanti dicek sendiri ya. Tapi nanti kalau misalnya ukurannya nggak sama kayak yang kita mau, yang ini misalnya ya, door ini, kita bisa gedein ukurannya. Jadi kita bisa pakai perintah namanya align, A, L, line, enter, pilih bendanya, terus habis itu enter, nah pilih titik pertama. Titik pertamanya misalnya ini, dia mau digedein sama kayak ini misalnya, atau ini yang dalam deh. Terus titik keduanya, gedein dia, ini sama kayak yang ini. Nah, terus habis itu udah selesai, second point. Nah, source point-nya kita enter. Nah, ini ada pilihan nih.
mau di skala berdasarkan itu enggak? Kita bisa pilih yes. Terus enter nanti, nah dia gedein, nyesuaiin kayak itu. Hal yang sama bisa dilakukan juga untuk benda-benda yang lain. Jadi di align namanya. Misalnya kita bikin bathtub yang panjangnya 2 meter, ya udah kita bikin garis dulu L ke sana. Bathtub tuh emang 2 meter ya, 1.500 kali ya. Kayaknya nggak sampai 2 meter deh, 1.500 misalnya. Nah terus ini AL, bendanya ini, titik pertama ke situ, nah titik kedua situ ketemu situ, space, mau diskalain nggak? Yes. Nah kurang lebih begitu. Ini ada faucet, ada garage door, ada toilet, toilet tampak samping, tampak depan. Nah ini yang pasti kepake, tampak atas. Jadi nanti disesuaikan aja. Ini di skala ininya ambil satu ukuran aja gitu. Kalau misalnya mau ukurannya agak aneh, mau ini kan tadi kan kalau di skala kan dia selalu anu ya namanya ukurannya itu ya. Misal nih supaya ngerti yang gue maksud. Misal berapa ya, 300, 400, 500 lah. 500 misal segitu. Ini misalnya aku align dari sini ketemu ini, terus dari sini ketemu ini, terus yes. Nah, misalnya jarak baknya ini, misal ini 190, tapi kita pengennya dia misalnya 200, itu bisa di-explode. Jadi ini barangnya bisa namanya explode, X. Nah, dia nanti jadi garis pecah-pecah. Nah, kalau udah garis pecah-pecah ini, dia bisa di-stretch, S. Pilih ini misalnya, enter, terus tarik ke atas, mau berapa? Misalnya 60 kah? Nah, jadi nanti dia distance-nya dari sini bisa sesuai yang kita mau, 250 misalnya kayak gitu. Jadi bisa di-explode, terus di-stretch. Nah, ini kalau di sini, ya kita masuknya ke edit type ini. Panjang lebarnya berapa? Ya, jadi misalnya kan biasanya kan 2000, misal 2000 kali lebarnya 1.800 gitu ya. Nah, begitu kurang lebih. Kalau kalau di sini kita mainnya di edit type ini. Oh ya, ini harusnya diduplikat dulu. Karena udah terlanjur ya udah kita rename aja. 180 kali 200. Mana ukurannya udah dirubah. Jadi kalau langsung diedit, dia namanya masih sama. Yang tadi, tapi ukurannya berubah. Ya. Nah, kalau ini nanti nge-explode-nya dia di edit family ini. Sama kayak yang tadi si apa namanya? Eh, pintu tadi. Misalnya nih di sini saya nggak mau ada kakinya nih, atau kakinya mau ganti. Nanti kita belajar ya cara ganti kakinya ya. Tapi ini misalnya saya hapus dulu deh, delete ya. Nah, ini bagusnya sih terus di file save as nama family-nya dibedain. Save as family. Nah, ini bednya lain, namanya jangan bed box, tapi bed box 1 atau bed box 2. Save. Nah, terus kita load into project atau load into project and close juga boleh. Jadi project 1. Nah, ini ada 2 berarti sekarang bednya. Ada 2, yang satu ada kakinya, yang satu enggak. Nah, dari situ cek 3D-nya. Yang tadi yang kakinya udah kita buang, yang ini yang kakinya masih ada. Ini tadi namanya bed box, kalau yang ini namanya bed box 2. Kurang lebih begitu. Oh ya, ini ukurannya juga harusnya kita set samain juga. Kurang lebih begitu. Nanti kita kalau mau bikin kaki yang aneh-aneh, kita bahas di pertemuan berikutnya. Terus ini tadi ngisi perabotan, bikin denah, terus ini bikin atap.
Oke, kayaknya sih untuk pertemuan pertama udah cukup banyak bahasnya. Ini masih tampak kata semua ya. Kalau di Revit itu mau bikin tampak depan ya udah tinggal dari sini doang nih. South, ya udah jadilah dia tampak depan. Ini bisa dihapus nih nggak pakai. Jadi pakainya level 1 sama level 2. Nah, cuman kalau di AutoCAD ya kita nggak bisa gini terus dapat tampak. Kita ya tampaknya mesti gambar gitu. Biasanya kita gambar proyeksi dari sini. Jadi orang itu biasanya nanti bikin garis-garis gini. Bikin garis-garis proyeksi, terus ini copy, terus copy ke sana, copy ke sana, copy ke sana gitu. Jadi kayak di studio ya kita gambar ini, gambar pintu, gambar jendela gitu. Contohnya ya perlu dipraktekin atau bisa sendiri. Tapi kalau tertarik untuk mengetahui ya kurang lebih begitu. Misalnya aku gambar pintu tuh ini copy ke atas misal 2100 2100 100. Nah itu terus main offset OF, offsetnya ukurannya berapa, 50, tapi misalnya 50 ya, dari sini ke sini, terus sini ke sini, sini ke sini, terus habis itu kita main fillet, ini ketemu ini ketemu ini, fillet ini ketemu ini, fillet ini ketemu ini. Ya kurang lebih begitu. Untuk jendela ya kita tentuin tingginya berapa misal. Jadi kayak ortogonal aja Pak. Kenapa? Jadi kayak ortogonal aja kan ya Pak. Ya kayak proyeksi ortogonal aja. Intinya sih kayak ya kalau di studio gambar tangan ya seperti itulah. Kalau metodenya Ya, seperti apa ya beda-beda, mungkin tiap orang punya metode sendiri untuk AutoCAD. Nah kalau ya oke oke. kalau ini sih ya udah nih tinggal south, kalau mau tampak belakangnya kayak apa ya udah north gitu, east, kurang lebih seperti itu. Ini west, pretty much kalau di Revit ini udah kita maksudnya gambar itemnya itu 3 dimensi. Mungkin pas modeling pertamanya agak ribet, agak susah, tapi kita bonusnya kayak gambar kerjanya udah dapat semua gitu, kurang lebih seperti itulah karakternya. Jadi karakternya itu kalau untuk AutoCAD itu dia akan cepat, di awal tuh dia cepat, tapi nanti begitu nambah mau lihat dari sini, mau lihat dari sana, itu ya walaupun cepat tapi dia harus membuat lagi berulang-ulang seperti itu. Sebenarnya AutoCAD pun ada 3D-nya. Ini bahas sedikit ya. Jadi ini benda-benda yang udah kurva tertutup seperti ini itu kita bisa extrude, EXT, enter. Tapi somehow ini eh, semenjak tahun berapa itu orang udah nggak lagi melakukan ini di AutoCAD gitu. Orang lebih suka melakukan ini di SketchUp aja kalau kalau yang dari aku amati. Jadi tapi zaman dulu aku belajarnya ya bikin 3D itu di AutoCAD gitu. Pakainya ya seperti ini. Ini barangnya satu di extrude gitu. Kalau di SketchUp namanya push and pull ya. Gitu. Cuman ya semenjak ada SketchUp sih orang udah nggak bikin lagi 3D di AutoCAD. Padahal ya kalau bikin 3D di AutoCAD sebenarnya kita juga dapat nih apa denah tampak depan, tampak sampingnya juga juga sebenarnya bisa dapat. Dan SketchUp pun sebenarnya juga bisa bikin gambar kerja kan. Dengan misalnya kita bikin modelingnya rapi, tapi aku nggak tahu untuk hatching ini bisa nggak ya SketchUp, mungkin agak perlu usaha juga sih. Tapi aku lihat sekarang trennya di AutoCAD mereka fokusnya hanya di 2 dimensi dan memang harus diakui hatchingnya ini luar biasa sih.
dia punya hatching paling kaya. Terus biasanya library-nya orang-orang ini punya kayak kusen-kusen ini kaya juga gitu. Ada aja orang yang iseng-iseng udah, ya bukan iseng sih. Mungkin itu adalah pabrik yang jualan pintu atau jualan jendela aluminium, tapi bikin detailnya bagus sekali. Jadi AutoCAD ini gambarnya relatif lebih indah untuk gambar kerja. Seperti itu. Sementara kalau di Revit, ini biasanya ngejar kecepatan untuk project. Jadi misalnya kecepatan dan ketepatan. Jadi misalnya dalam jangka waktu yang sangat singkat, minimal udah harus jadi gambar kerja berapa lembar gitu. Denah tanpa potongan. Nah itu orang biasanya ngejarnya pakai ini, pakai Revit ini. Yang gua amati sih seperti itu. Dalam pengembangannya, Revit ini banyak dipakai juga untuk menentukan kalau ada yang elemen-elemen yang clash atau berbenturan. Jadi nanti orang struktur bikin model, orang arsitek bikin model, orang MEP bikin model. Nanti terus modelnya disatuin. Jadi yang satu isinya cuma misalnya nih kalau arsitek ya isinya dinding, pintu, terus ya kolom mungkin kolom-kolom praktis bukan kolom struktur gitu. Terus sementara nanti orang struktur akan bikin model struktur utamanya seperti kolom-kolom yang besar, balok-balok yang besarnya. Sementara nanti orang MEP akan modeling cuma pipa-pipa aja, mungkin sama cable tray. Nah itu nanti disatuin untuk dilihat mana aja yang nabrak, siapa yang harus ngalah, seperti itu. Jadi kurang lebih sih arahnya ke situ kalau kulihat penggunaannya gitu. Kalau AutoCAD sih sebenarnya nggak terlalu banyak yang dibahas sih. Mungkin ini di pertemuan kedua juga udah habis nih kayaknya yang mau dibahas apa lagi. AutoCAD satu pertemuan nih. Nah, kalau kalau kita ngomong jujur ya, materinya tuh nggak terlalu banyak. Yang AutoCAD yang bagus itu nanti mungkin lebih ke ininya, library-nya sekaya apa kita punya library-nya. Tapi bawaannya dia sebenarnya cukup banyak. Cukup banyak, terus ya kita bisa browsing juga, cari-cari gitu. Ya, banyak yang jualan juga di Shopee. Library CAD silakan cari-cari di mana ya, di Shopee ini. Kalau memang Oh, kok ya, kalau misalnya nih kita gambar denah di AutoCAD, ya, terus udah gitu kita mau jadiin denah itu tuh tracingan untuk di Revit. Revit, bisa nggak sih? Oh, bisa sekali. Itu sangat sering kita lakukan. Ini saya share ya. Oke. Ya. Dan bisa the other way around juga. Jadi dari Revit bikin gambar 2D. Nah, bagus. Pertanyaan yang sangat saya harapkan. Tasket ini tadi udah ada namanya kan ya? Tadi Tasket ya. Kalau untuk eh, ngeplot tuh apa sih, Kak? Untuk apa? Ngeplot. Ngeplot. Ngeplot itu, Iya. ngeplot itu ngeprint. Bahasanya dia ngeplot. File print. Oh, jadi kayak kayak buat ini apa sih? Plot. Kayak buat kopnya gitu. Oh, buat kop. Buat kop. Kalau buat kop itu sama. Kalau di AutoCAD, intinya ya kamu bikin itu, bikin dari line-line itu, ukurannya berapa sesuai kopnya. Ukurannya Oke. bisa, jadi bikin aja line, mungkin bikin pertama, kamu bikin kop itu seukuran realnya, jadi seukuran kertasnya, seukuran kertas aslinya. Jadi misalnya A3 itu ukurannya berapa, ya kamu bikin rectangle ukuran berapa, kamu detailin dan segala macam. Nah, nanti pada saat kop itu mau dipakai buat masukin gambar yang skalanya 1:100, kop itu di skala. Jadi gini nih, contoh aja ya. Ini pertanyaan yang bagus. Misal, ada yang hafal nggak ukuran kertas? Oh, 594 kali 420. Oke, sip, mantap. 594, 4. 420 ya. 420. Oke.
Nah, ini adalah ukuran kertas 1:1. Oke. Nah, misalnya saya mau bikin gambar skalanya 1:100. Ini saya copy situ. Nah, ini saya scale SC, pilih bendanya, si kertas ini, klik, pilih titik awal. Nah, kan dia bisa tuh digedein 100. Nah, setiap benda yang masuk ke dalam kotak ini nanti pas di print dia ukurannya 1:100. Paham nggak? Jadi bikin kertasnya dulu. Paham, paham. Bikin kertasnya dulu. Habis itu kertasnya itu akan dijadikan wadah untuk ukuran 1 banding berapa. Kalau misalnya mau bikin detail 1:50, ya berarti ini di skala 50 kali. Nanti segala sesuatu yang masuk ke dalam kertas ini, itu ya skalanya 1:50. Kurang lebih seperti itu. Jadi kertasnya yang digedein. Kita gambarnya selalu skala 1:1 kalau bisa. Nah, Oke. disinilah kalau udah masuk ini, yang dimension ini nanti perlu diatur. Ini kan sekarang kan tuh nggak kelihatan. Nah, nanti kalau udah masuk ke sini kan dia perlu kelihatan kan. Nah, inilah kita atur nih. Keluarin aja deh. Nih, line type-nya kita gedein. Line type scale misalnya berapa ya? 50 deh. Membesar kah? Nggak membesar gitu. Line type scale, arrow size. Nih arrow size bisa diatur. Text size mana ya? Nah ini text size. Text size mungkin 2 itu. 2. Nah, itu udah membesar. 5. Nah, aduh kurang lebih. Ya, 20. Nah, tadi belum nongol. Ya, intinya nih dicari nih angka bagusnya ya. Jadi misalnya mungkin 300 mungkin, I don't know. Nah, mungkin di angkanya segitu gitu. Terus teksnya bisa diatur juga. Ya intinya di sini ngatur berapa itunya, line type-nya, itunya segala macam. Nanti kalau udah diatur satu, misalnya oke nih. eh Mana ya tadi misalnya ini ada arrow, ada extension. Nah, ini arrow size-nya aku gedein juga deh. Soalnya 300 juga. Nah, jadi misalnya udah kayak gini kan. Nah, ini misalnya pas nanti bikin dimension lagi di sini, diklik gitu, kan masih yang lama nih dimensionnya. Match prop MA, MA, terus klik, terus pilih ke situ. Nah, dia akan ngikutin style yang awal yang tadi yang udah dibikin. Itu kurang lebih. Ya, ini nanti perlu dicari sih angka kontrol satunya itu dapatnya berapa. Kontrol satu. Ini properties. Nanti kalau udah match prop aja gitu. Oke. Terus tadi pertanyaannya ini bisa nggak dimasukin ke sini? Bisa. Insert. Masukinnya bisa import, bisa link. Saya sukanya link. Kalau bisa link. Tapi kalau misalnya mau import juga nggak apa-apa. Cascade, current view only. Oh ya, dia bisa masukinnya sebagai garis 3D. Jadi di 3D dia nongol, atau ini kalau saya centang current view only, dia nongolnya hanya di view level 1 aja. Misalnya open ya. Nah ini barangnya, oh barangnya ternyata gede banget. Jadi waktu link itu, kita mesti ngasih tahu dia, ini jangan auto detect. Jadi mesti ngasih tahu dia itu ukuran yang masuk ukurannya apa. Misalnya berarti tadi kan milimeter. Berarti ya udah kita masukinnya milimeter. Nah, jadi seperti itu dia. Masuknya sebagai milimeter gitu. Nah, ini kalau di 3D dia nggak nongol.
Karena pas saya masukin, berarti saya ngomongnya cuma di view ini aja, artinya cuma di level 1 aja. Tapi bisa juga kita nge-link Tasket, ini current view-nya saya nggak cek, open. Nah, jadi pas dia nongol, ini pin-nya biasanya perlu dibuka dulu awal. Ini di 3D-nya dia nongol juga, seperti itu. Nah, kapan pakai ini, kapan pakai itu, oh ininya juga nongol loh. 3D ininya, kolomnya. Kapan pakai ini, kapan pakai itu, ya sesuai kebutuhan. Kadang ada yang kalau semua 2D dimasukin sebagai 3D kayak ini, jadi kotor gambarnya. Tapi ada misalnya 2D yang kita memang pengen dia nongol terus, ya nggak apa-apa, masukin sebagai 2D. Kurang lebih gitu. Nah, ini, misalnya nih saya hapus ya. Ini juga bisa diekspor jadi CAD 2D. Ekspor, CAD format, next, ya project, oke, bla bla bla, test, rapid, test, rapid. Export sheet-nya yang ini nggak usah di-uncheck. Terus, oke. Nah, dia save. Nah, ini barangnya tadi di dokumen. Test rapid. Nah, nih. Dia sudah sebagai file cap. Jadi ini langsung bisa dibuka. Double klik. Tuh, dia nongol. Cuma ya warna-warninya suka-suka dia ya. Bisa juga kalau misalnya kayak family-family gini mau dipakai Ctrl C. Terus masukin ke sini. Ctrl V. Nah, ini buat pintunya ngambil dari sono bisa juga. Misalnya, ini kok aku lebih suka ini ya, jendelanya ya. Ya udah ambil aja. Ctrl C. Masukin ke sini. Oh, tapi dapatnya cuma segitu doang. Ya bisa juga gitu. Atau dari sana yang di Ctrl C masuk ke sini, the other way around juga bisa. Cuman ya kalau di CAD sekali lagi environment-nya 2D gitu. Kalau di ini ya dia tetap masuknya sebagai 2D, kecuali satu ini ya, kolom ini yang tadi kita extrude ya. Kalau yang kolom tadi kita extrude ya dia, kalau kita pas link CAD-nya dia kita pilihnya current view only, ya dia masuknya sebagai 2D. Tuh, seperti itu. Ini masuk sebagai 2D dan bahkan di 3D view-nya dia nggak nongol. Tuh, nggak ada. Tapi kalau kita masukin sebagai ini 3D, jadi current view-nya di uncheck, milimeternya jangan lupa, open. Mana tadi? Escape, open.